seperti itu saja, nggak jauh-jauh. Nah, besoknya saya jadi menjadi 25 kali. Yang real-real, yang mudah-mudah, simpel-simpel, nggak perlu disulit. Iya, yang gitu simpel-simpel. Ya. Saya pengen coba masuk ke ini Pak, yang simpel-simpel tadi. Saya teringat ketika Ibu ya, nyonyanya Pak Kojim terjepit pintu mobil. Itu kan sama sekali tidak mengaduh gitu ya, artinya gak sambat gitu ya kalau orang Jawa gitu. Nah ini kan aku melihat ada sesuatu yang mungkin ada moral story-nya gitu. Gimana sih potret kehidupannya Pak Kojim bersama dengan sang istri. Dari case ini gitu aku kayaknya ada pelajaran berharga deh. Aku pengen ini di-share ke teman-teman Pak Kojim. Iya, saling menerima Mas. Jadi seorang suami dalam memperoleh istri harus menerima istri secara totalite. Jadi kita tidak boleh lagi kamu masih kurang begini, kurang itu. Jadi totalite. Ya. Begitu pula seorang istri memandang suaminya harus totalite. Ketika sudah bisa menerima totalitas kehidupan, maka ya kan di pikiran itu tidak ada lagi yang bisa membuat dirinya itu menjadi beban. Nah, kebiasaan itulah yang menyebabkan orang tidak terlalu terasa kalau kena hal-hal yang sifatnya fisik kembali kan. Itu sifatnya fisik kan. Jadi seperti itu. Ya. Jadi melatihnya itu tadi. Jadi kan orang itu ketika masih menganggap yang lain itu kurang, tapi kok jadi suamiku atau istriku ya, ini sama dengan sudah membohongi diri. Ya, ada sesuatu sebenarnya nggak diterima, tapi diharuskan menerima. Nah, itu sesuatu hari nanti itu terwujud ketika ada sesuatu. Makanya terus orang, ketahuan aslinya, seperti itu. Oke, itu satu. Yang kedua Pak Kojim. Pak Kojim kan sering keluar kota. Kadang nggak sama ibu gitu ya. Dan kadang yang namanya guru spiritual pasti fansnya banyak cewek-cewek, kadang jadi rangkul dan lain sebagainya itu. Nggak pernah ada masalah ibu gini gitu. Tidak gimana? Pernah, karena menganggap ya kan bahwa ya manusia itu karakternya macam-macam. Ya. Harus dianggap saja semua itu orang positif, orang baik-baik, apalagi terhadap gurunya dan sebagainya. Nah, jadi begitu sudah bisa nerima, tidak sampai kan, wah berat juga kalau bersuami kanan, seperti itu, ya. Jadi disitulah harus saling percaya. Intinya yang sekarang ini kalau tadi saling nerima, sekarang saling percaya. Gitu ya. Jadi di situ. Dan nggak usah neko-neko gitu. Iya, kita sendiri nggak neko-neko. Kalau sampai terjadi sekali, itu yang bakal. Nah, itu bakal menjadi bibit kan gitu kan. Iya juga ya. Jadi kita juga yang harus saling percaya. Dipercaya orang, ya diwujudkan. Tapi kan itu hanya bisa itu tadi kalau sudah mulai masuk rasional, ke jinem. Jadi kalau kita masih di lapisan emosi ya nggak bisa kan Mas. Karena manusia yang masih di lapisan emosi itu takut kalau ada sesuatu yang ketahuan orang lain. Ya. Masih butuh pencitraan. Masih butuh pencitraan. Memoles diri, butuh pengakuan. Gitu jadi ya. di situ. Makanya orang di lapisan ini gampang disulut dalam beragama. Karena dia masih merasa terkait dengan agamanya, itulah penyelamatnya. Jadi di situ, ya. Nah, tapi di sini juga perlu saya beritahukan, tidak berarti kalau orang sudah bisa sampai lapisan tertinggi terus harus melepaskan agamanya. Tidak, agama dipegang sebagai tata krama sosial. Tata krama sosial. Jadi saya tahu bahwa agama apapun itu sebenarnya pada nilai tertingginya itu everything, nggak ada persoalan. Tapi dalam tata krama sosial kan kita nggak bisa, kalau perlu nggak beragama saja nggak bisa, karena nanti terjadi hambatan di dalam komunikasi dengan orang lain. Nah, hal-hal yang bisa menganggap padahal itu tidak seberapa nilainya tidak perlu dihilangkan. Jadi agama, tanya agama apa? Islam. Kita juga nggak perlu kan berganti nama, agama saya yang ini. Kita tidak perlu. Jadi di sini kita perlu menjembatani
ya kehidupan sosial. Aku tadi malam sempat ngobrol sama Coki, ya katanya tidak perlu tumbal dalam sebuah keyakinan atau agama, tidak perlu kemudian harus mencurigai orang lain, mendiskreditkan orang lain. Gitu. Kalau Gus Dur mengatakan Tuhan tak perlu dibela segala macam gitu ya, kesadaran ini kan terus nantiasa terus. Nah itu tadi ya, manusia setelah di alam misal harus ditingkatkan. Ya kan tadi kan dari akadiyat, wahdat, wahidiyat, arwah, misal, ajsam, insan kamil. Nah sekarang insan kamil dinaikkan kan, ya. Oh ternyata jadi insan kamil itu manusia sempurna, tapi pengertian manusia sempurna itu bukan kok manusia yang wataknya sempurna, tapi manusia yang sudah sempurna terpenuhi hajatnya. Ya kan dibandingkan hewan kan kita sudah dipenuhi hajatnya apa saja bisa, makanya disebut insan kamil ya. Tapi kita perlu tingkatkan. Sekarang saya harus naik lagi ke yang disebut martabat ajsam, martabat jasmani. Martabat jasmani itu nggak ada keserakahan. Ke hewan kan nggak ada serakah, ya dia hanya sekedar makan untuk hidupnya. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan, minum untuk hidupnya. Terus naik kan ke alam misal, itu nggonya jin. Tapi kita berangkat dari insan kamil, bukan dari atas jadi jin, ya kan? Jadi kita menjadi lebih punya tata krama, lebih memiliki nuansa-nuansa yang sifatnya itu mengerti value-value, nilai-nilai. Ya, jadi di situ. Oke. Nah, kita tahu Pak, ada ajaran di Jawa itu urip mung mampir ngombe. Ya. Nah, itu kalau di breakdown gimana Pak Kojem? Sebelum kita nanti, aku ada satu segmen yang mungkin itu agak pembahasan sangat serius. Jadi gitu. Urip mung mampir ngombe itu sebenarnya kalau di breakdown ya satu sesi sendiri. Ya. Poinnya itu kan menyadari bahwa hidup kita itu bukan sekali. Tapi setiap kali itu untuk mereguk air kehidupan. Ngombe itu minum. Apa yang diminum? Air kehidupan. Sehingga sehabis minum harusnya menjadi lebih lebih baik lagi. Jadi di situ loh ya. Jadi di situ ya. Tapi itu nanti kita breakdown sendiri karena itu hubungannya dengan karma. Jadi kita tidak bisa urip mampir ngombe berhenti titik, itu nggak bisa. Itu nanti sesi ketika kita ada hubungannya dengan karma ya. Nah, sekarang kita teruskan yang setelah di martabat misal menuju martabat arwah. Arwah ini golongannya malaikat, Mas. Ya kan, artinya apa? Kita manusia harus hanya berbuat yang baik-baik saja. Ya kan dikatakan malaikat tidak pernah bisa berbuat buruk. Nah, tapi malaikat tidak bisa berbuat buruk karena nggak pernah jadi manusia. Itu kan, makanya ada cerita. Begitu malaikat itu kepingin jadi menungso, begitu diberi jadi menungso malah macam neko-neko yang dia itu ya. Nah, justru kita bermartabat malaikat, artinya memiliki visi bahwa hidup itu memang untuk benar-benar hamemayu hayuning bawana. Hidup itu untuk kebajikan. Nah, masih naik lagi kan tingkatannya ini ya. Dari martabat arwah, yaitu untuk para malaikat ini tadi, masuk ke martabat wahidiyah. Ya, di wahidiyah inilah kita mulai menungso itu podo, Mas. Jadi menungso itu sama. Jadi kalau toh ada perbedaan itu tadi hanya karena proses lingkungannya yang membentuk berbeda. Jadi kebenaran lingkungan tidak bisa dipakai untuk mengabsolutkan kebenarannya. Ya, jadi itu wahidiyah. Wahidiyah itu artinya ya satu artinya ya. Nah, begitu orang semakin tinggi lagi, martabatku harus naik ke namanya wahdat. Walah, ternyata hewan, tumbuhan, manusia itu sama. Jadi kalau tadi semua manusia sama, ini sudah semua makhluk sama. Ya, satu kesatuan. Iya, itu wahdat. Ya kan. Oke. Berarti kalau kita udah di fase situ, itu mungkin yang disebut sebagai
suwung gitu, ibaratnya kita udah nggak bisa beda-bedakan apa-apa. Nanti belum. Jadi ini bisa menyadari aja dulu semuanya ini ternyata sama. Hanya dulu saya milih sebagai manusia. Oh iya. Kan? Wah, itu milih jadi hewan, ini milih jadi malaikat, itu sama. Ada yang milih jadi batu dan sebagainya. Ya. Nah, terus akhirnya ingin meningkatkan lagi. Ya kan, namanya akadiyah. Oh alah, onone mung siji. Hanya mung satu. Iya. Jadi semesta ini hanya satu. Cuma rupanya yang beda-beda, gitu kan. Iya. Nah ini sudah nggak bisa lagi membedakan antara aku dan kau, gitu loh. Ya, karena sudah akadiyah. Ya. Jadi kalau sudah akadiyah itu semua merasa, semua itu adalah semesta, ya. Jadi tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih di bawah. Semua mewujud sesuai dengan peran masing-masing. Nah, disinilah nanti di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada bangsa yang bisa maju, ada yang tidak bisa maju. Yang bisa maju adalah yang sudah sampai level sosialnya itu tadi, akadiyah tadi. Jadi semua itu punya peran. Nah kalau punya peran nggak boleh orang itu disalahkan karena perannya, gitu loh. Ya, dan peran itu tentunya nggak akan ada orang peran jelek, sampai malaikat saja sudah hanya berbuat baik. Ya, jadi peran itu peran aslinya. Aslinya itu hidup itu adalah menghidupi. Makanya hidup itu menghidupi dan menghidupkan. Nah itu kalau sudah di akadiyah, ya sudah tidak ada perbedaan. Yang ada adalah tahu masing-masing punya peran. Punya peran membiarkan orang beragama apapun nggak takut kalah pengikut. Nah gitu loh. Kalau masih kalah pengikut karena masih ada di lapisan satu, ya, lapisan fisik, jadi seperti itu, gitu loh, ya. Jadi sudah enjoy. Nah, tapi bangsa kan harus dididik sampai memahami martabat yang paling atas tadi. Harus. Ya. Dan itu perlu lewat pendidikan, perlu lewat sarasehan, perlu lewat pelatihan-pelatihan hidup bersama yang berbeda-beda. Iya, makin terang, makin jelas sekarang teman-teman. Ini nanti akan kita perdalam di Zoom. Saya akan bikin Zoom spesial bersama Pak Kojim dan itu akan berseri-seri sehingga nanti teman-teman sekali lagi yang kesulitan dapetin bukunya nanti biar bisa mencerna dengan mudah. Setiap buku-bukunya Pak Kojim akan kita kupas secara mendetail gitu ya, sehingga kita tidak kehilangan jati diri kita gitu ya. Kita tahu bahwa buku-bukunya Pak Kojim semuanya wis diusung ke luar negeri di kampus-kampus yang punya bergen luar biasa. Kita sendiri sebagai putra bangsa malah justru kemudian tidak paham sesungguhnya kita ini siapa, jati diri kita bagaimana, karena ditutupi sama kekuatan global tadi. Nah, aku ada satu pertanyaan terakhir untuk segmen ini. Nanti ada segmen terakhir yang seru Pak Kojim ya, seru banget ini ya. Nah, satu pertanyaan terakhir gini Pak Kojim, mungkin nggak kekuatan global itu bisa masuk kepada ranah misal kayak tokoh ini kita create sebagai pimpinan sufi dunia misalnya, kita legitimasi itu, kita umumkan, terus kemudian di balik itu ada sebuah misi politik, misi kepentingan tertentu, itu mungkin nggak? Absolutely bisa. Jadi bukannya mungkin. Kalau mungkin jawabannya tidak mungkin, ya. Tapi absolutely bisa. Ya. Sampai sebegitunya. Oh iya. Jadi dunia ini ya perang create tokoh. Ya. Jadi makanya misalnya gini ya. Pada saat munculnya Islam, itu semua dunia mengakui 300 tahun sejak Nabi Muhammad itu Islam membawa kemajuan. Tapi kan ada pihak lain. Wah, ini harus dibendung ini. Kalau tidak dibendung, saya bisa kalah kan gitu kan. Lalu dimunculkanlah misalnya yang namanya hadis, yang namanya dan karena itu lewat dalam, misalnya lewat orang yang secara penampilan itu sama, ya.
Jadi akhirnya secara tidak sadar kita termakan, ya. Senogurgronya ketika harus menjadi penasihat Belanda di Aceh, ya, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Dia juga sudah pernah menjadi imam besar di Masjidil Haram, ya. Dia juga menguasai bahasa Arab, ya. Dia juga menikahi 2 kali perempuan Sunda, dan dia juga khitan, ya. Tapi begitu sudah selesai tugasnya, dia pulang ke Belanda lagi, kembali ke agama semula. Sama kayak kisahnya Syekh Abdul Wahab mungkin ya, Ya. yang Iya. pendirinya Wahabi. Iya, jadi bisa di-create. Ya. Pak Gojim, aku akan mulai dari doktrin-doktrin agama yang terkadang itu bikin orang jadi ketakutan. Terus yang kedua, gara-gara doktrin agama itu kadang kita membenci satu sama lain, gitu ya Pak Gojim. Aku pengen berbicara dari sini dulu, silakan Pak Gojim. Ya, terima kasih Mas Hendra. Ya, pertama kali saya lakukan disclaimer dulu, ya, bahwa ketika kita belajar antara satu orang dengan yang lain, maka bawalah gelas atau cangkir kosong. Jadi jangan sampai membawa muatan sebelumnya. Karena begitu, ya, Anda semua sudah mengisi cangkirnya itu, ya tidak bisa menerima penjelasan orang berikutnya, dan seringkali terbentur. Loh kok gini gitu. Makanya sekarang siapkan cangkir kosong dan isilah dengan apa yang saya sampaikan, ya. Jadi begini, agama itu sendiri, ya. Agama itu sendiri sebenarnya produk dari suatu politik. Ini yang harus kita pahami. Agama produk dari suatu politik. Jadi orang sering budaya kan. Saya mengatakan justru dari politik. Politik yang produk budaya, ya. Jadi agama itu seperti itu dipaksakan, nggak ada. Misalnya begini ya, kalau di Arab kan ada din, terus juga ada istilah milah itu dalam pengertian Al-Quran. Apakah din atau milah itu sama dengan agama? Nggak bisa kita samakan. Nah, tapi oleh kepentingan politik disamakan. Oke. Ya, karena agama itu dalam bahasa Jawa, ya. Jadi artinya berbeda dengan din atau milah yang ada di Arab. Kalau dalam bahasa Jawa, ageman, pegangan. Bukan. Agama itu apa? Ya, agama itu adalah dari kata gama dulu. Gama itu artinya aturan atau undang-undang. Jadi beragama itu artinya orang yang menjalankan aturan atau undang-undang, tapi untuk kepentingan negara. Jadi bukan urusan misalnya nanti akan bakal ada, kalau mati ada ini ada itu. Bukan itu, ya. Makanya tadi malam juga saya sampaikan, ini ada bahasa kawi agama, artinya itu tata. Jadi tata itu apa? Menerapkan sesuatu, ya, di masyarakat dalam keadaan tata krama. Jadi artinya selama kita bisa bertata krama di dalam kehidupan bersama, ya kita sudah beragama. Kita tidak menyalahi, ya, apa yang ada di masyarakat itu. Ya, tapi kemudian oleh kepentingan politik, ya, itu dimasukkan. Sama saya jelaskan. Orang-orang Barat, kalau kita melihat secara sosiologi, ya, mereka yang Kristiani itu tidak mau disebut religionnya itu Kristen. Nah, karena religion itu punya konotasi dalam hubungannya dengan hidup yang tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam agama Kristen. Jadi mereka ya hanya sebagai pengikut Yesus, hanya seperti itu. Tapi tidak mau disebut sebagai my religion is Christian gitu. Oleh karena itu dari awal orang Barat tidak pernah di dalam identity card-nya atau kartu identitasnya itu ada kolom agama. Dan itulah yang diikuti di dunia dalam hal paspor, ya kan, dalam hal nomor pokok wajib pajak, ya,
nggak ada agamanya apa, ya. Nah, terus akhirnya karena kepentingan politik untuk di Indonesia dikaitkan dengan agama dalam pengertian yang kita lihat sekarang ini, ya. Jadi di situ, ya. Nah, sekarang kita kembali ke asalnya, ya, asalnya dulu sebelum masuk politik, kan. Para tokoh-tokoh yang disebut ya sebagai tokoh-tokoh pembawa agama itu ya tidak ada istilahnya itu perilaku politiknya kecuali perilaku kemanusiaan. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi misalnya Nabi Muhammad ya semulanya menyampaikan bagaimana hidup yang baik di dalam kehidupan. Makanya pada waktu yang lalu mengapa itu ayat pertama itu Iqra, karena melihat bangsa Arab ya itu tidak suka membaca sehingga disebut menjadi jahiliyah. Nah, maka perintah pertama adalah Iqra, ya. Nah, Iqra tentang apa? Di situ dinyatakan yaitu Iqra tentang atau membaca hal-hal yang berkaitan dengan penciptaan. Nah, itu kalau bahasa kita berarti kita disuruh mengingat nama Sangkan Paraning Dumadi. Penciptaan itu kan berkaitan dengan Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan itu asal usul, paran itu tujuan, dumadi itu makhluk. Jadi asal usul dan tujuan makhluk. Ya. Jadi itu. Terus yang kedua, ya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena contohnya kita ambil Nabi Muhammad, jangan karena kok contohnya dari Islam, karena saya orang Islam, sehingga memberi contoh yang ada di dalam ajaran Islam, bahwa nanti itu dipadankan dengan yang lain. Oh iya, cara agama kami beri contoh itu begini. Nah, tidak jadi masalah, ya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi yaitu budi pekerti, ya. Makanya di dalam kehidupan ya secara Qur'ani tekanannya adalah budi pekerti, akhlak, ya. Buktinya apa secara ayat? Ya amal soleh itu artinya tidak ada iman kalau tidak dibuktikan atau diwujudkan dengan amal saleh. Tidak ada amal saleh kalau tidak ada basis kepercayaannya. Jadi ini saling berkaitan. Tapi nanti di kemudian hari kan itu kan, ini seperti lepas, orang beramal saleh itu seperti tidak bermakna. Karena yang dipakai adalah hal-hal yang produk ya, politik yang menyusup ke dalam agama. Nah, jadi ini produk politik yang menyusup dalam agama. Ya. Jadi di situ maka jadi istilah agama menjadi bagian dari politik.